literasi kontekstual modul 3.1 bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Sambong. Silahkan Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cuncun Sumiati SPD. Saya Kepala Sekolah di SDN Sambong, Kecamatan Campaka. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Ya, tidak apa-apa, Bu. Ya, begini Bu, saya ini ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silahkan Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya membantu sebisa saya. Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya. Begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya, untuk mengidentifikasinya adalah jika kita harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Baik, ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi menurut Ibu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu permasalahannya yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan tersebut, tentu saja saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Luar biasa Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk diminta keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut terjadi dan apa penyebab serta mencari bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Penting sekali ya Bu, itu Ya, yang diambil itu keputusan diambil tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, sekarang Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Baik. Hal-hal apa saja Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Selama saya menjadi kepala sekolah di SDN Sambong, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Ya, tentu saja Bu ya, kita melibatkan seluruh warga sekolah sebagai dukungan yang baik untuk keputusan yang Ibu ambil tentunya ya Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam membuat penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan masalah yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Baik Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah
atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bahas dalam musyawarah atau rapat guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran atau masukan terbaik untuk permasalahan yang terjadi. Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa kira-kira nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika ini? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Karena bekerja sebagai tim akan lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik dari setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian masalah yang terjadi. Baik Ibu, saya kira percakapan ini sudah cukup Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu, berbincang-bincang, berbagi pengalaman dengan saya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini ada manfaatnya ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah mengganggu waktu Ibu istirahatnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu Ani. Ada yang bisa dibantu? Iya Ibu, kebetulan saya ini akan melaksanakan tugas CKP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, di antaranya Ibu. Saya mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Malah saya senang sekali bisa berbincang-bincang bersama Ibu Ani. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Baik, kita mulai. Silahkan Bu Iya. Ani. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral? Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dulu apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Hal ini dilakukan melihat bagaimana kondisi permasalahan itu. Lalu juga apa yang bisa mempengaruhi sekitarnya. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Jadi dilihat dulu ya permasalahannya seperti apa. Betul. Baik. Nah, selama ini nih Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih. Oh iya, tentunya agak bingung dan berat juga ya. Tapi yang pasti saya pikir saya harus melihat skala prioritas permasalahan yang mana nih yang lebih dulu harus diselesaikan. Meskipun kadang-kadang permasalahan tersebut itu bertentangan dengan hati nurani ya, atau bertentangan dengan aturan gitu ya. Tapi sebisa mungkin saya sikapi secara objektif, mana yang benar, mana yang salah. Iya, berarti Ibu tidak mengambil keputusan sembarangan ya. Betul, Kita betul. mengambil dulu objektivitasnya seperti apa. Iya, Baik, betul, Ibu. betul. Baik Ibu, sekarang nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil suatu keputusan? Ya biasanya ada beberapa langkah yang saya lakukan. Pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian kedua, permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci detail masalah tersebut, fakta-fakta yang ada misalnya, atau berdasarkan laporan-laporan. Nah, siapa juga yang terlibat dan kemungkinan efek yang timbul dari permasalahan ini. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan itu adalah hal yang paling utama.
prosedur ini biasanya saya lakukan tidak sendiri, tapi melalui musyawarah dengan tim yang terdiri dari dewan guru, misalnya komite sekolah, orang tua, atau pengawas sekolah. Baik, Ibu melibatkan stakeholder yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan. Ya, betul. Baik, semuanya Ibu libatkan. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pengambilan keputusan setelah diidentifikasi, dikaji, dan dianalisis mendalam bersama tim atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, begitu ya, sehingga keputusan diambil nanti dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama. Tentu ya Bu ya, itu sudah sangat terbaik sekali. Selama ini berdasarkan pengalaman Ibu, mungkin Ibu menghadapi suatu tantangan dalam suatu pengambilan keputusan. Kira-kira apa sih Bu tantangan yang Ibu hadapi? Selama saya menjadi pimpinan di SDN Harmoni ini, tentunya dalam pengambilan keputusan ada beberapa tantangan, terutama apabila kasus yang saya hadapi itu benar secara aturan, tapi secara perasaan tidak, gitu ya. Saya juga takut apabila keputusan yang saya berikan tidak sesuai ya yang diharapkan oleh orang banyak. Nah, karena pada dasarnya kan pengambilan keputusan itu kita bukan mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Itu sih Bu. Betul Bu, win-win solution ya untuk setiap permasalahan. Jadi kita tidak hanya berlaku untuk kita saja, Benar. pihak sekolah atau kepada orang tua saja, tetapi melibatkan semua yang terkait di dalamnya. Betul ya Bu ya? Betul. Iya. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan kalau memang ada, bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi saya lakukan biasanya melalui prosedur yang baik dan efektif. Kalau misalnya permasalahannya bisa ditunda, saya lakukan dengan menganalisis sebaik mungkin bukti-bukti yang ada. Namun apabila kasus tersebut harus diselesaikan hari itu juga, maka saya harus langsung membuat keputusan dengan mempertimbangkan hal yang objektif berdasarkan apa yang saya temukan saat itu juga. Baik, jadi terlebih dahulu Ibu menganalisis dulu Betul. masalahnya seperti apa. Apakah harus diselesaikan sekarang atau bisa ditunda, Nah, untuk itu. mencapai hasil yang terbaik ya Bu, Betul, tentunya. betul. Baik. Nah, jika ada misalnya dalam suatu permasalahan atau keputusan yang Ibu ambil, adakah seseorang atau faktor-faktor atau apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, ada Bu. Tentunya sebagai warga sekolah yang terdiri dari guru, kepala sekolah sendiri, kemudian juga murid, orang tua, pengawas, biasanya semua itu dilibatkan Bu. Tergantung permasalahannya itu berkaitan dengan apa. Jadi semua stakeholder sekolah saya libatkan. Baik, Ibu melibatkan semua yang terlibat dalam permasalahan tersebut tentunya Iya, ya. betul. Baik. Untuk mengambil solusi yang terbaik. Setuju sekali Bu dengan pendapat Ibu. Dari semua hal yang disampaikan, kira-kira Ibu dapat pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman pengambilan keputusan ini? Yang dapat diambil pembelajaran dalam hal pengambilan keputusan diantaranya yaitu bahwa dalam pengambilan keputusan yang pertama kita harus menganalisis terlebih dahulu baik buruknya, efek jangka pendek, jangka panjangnya, kebaikan untuk semuanya, begitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik
untuk semua pihak. Jelas, luar biasa sekali Ibu. Perbincangan kita sangat menarik. Terima kasih atas transfer ilmunya untuk saya. Mudah-mudahan dalam pembicaraan kita kali ini ada manfaatnya untuk ke depan. Saya rasa sudah cukup untuk pembicaraan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ibu sudah terganggu waktu istirahatnya. Tidak, Bu Ani, sama-sama. Saya juga bisa senang rasanya bisa membantu Bu Ani. Mudah-mudahan Bu Ani sukses selalu dalam pendidikan CGP-nya, tetap semangat. Terima kasih Ibu, terima kasih doanya. Saya izin pamit ya Ibu. Mangga, Terima kasih mangga. waktunya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.